Ada lagi yang tahu kira-kira apa nih? Kurir pembawa informasi. Oke, cahaya. Ada lagi yang tahu? Mungkin di luar ini ya, gelombang dan cahaya. Di luar itu mangga gitu boleh disampaikan. Siapa tahu teman-teman ada yang pernah membaca nih tentang ini yang diamati oleh astronom selain cahaya. Oke. Nah, sejauh ini yang teman-teman tahu tentang cahaya, sebenarnya selain cahaya, ataupun cahaya itu ya nanti gelombang elektromagnetik ya, itu ada lagi sebenarnya kurir-kurir lain. Nah, ini kita bahas. Mungkin kita nggak detail ya untuk kurir-kurir lainnya. Kita nanti fokus di gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ada 4 kurir sebenarnya di astronomi itu. Ada gelombang elektromagnetik, ada sinar kosmik, ada neutrino, ada gelombang gravitasi. Nah, jadi makanya tadi saya bilang gitu ya, gelombang ada dua nih, gelombang apa gitu. Nah, untuk hari ini kita fokusnya itu ke gelombang elektromagnetik gitu. Makanya judulnya multi wavelength astronomy gitu. Multi berarti banyak panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu lambda ya gitu merupakan parameter gitu ketika kita ngomongin cahaya sebagai gelombang gitu. Nah, di sini sinar kosmik, neutrino, gelombang gravitasi itu memang udah tingkat yang lebih lanjut gitu dan memang istilahnya muncul gitu pengamatan-pengamatan di luar gelombang elektromagnetik itu ya udah kebelakangan gitu ya dan istilahnya mulai dibutuhkan gitu di astronomi. Nah, kalau sinar kosmik itu sebenarnya partikel, partikel energi tinggi. Kalau neutrino itu sebenarnya sama partikel gitu, tapi beda karakteristiknya kayak eh, apa namanya elektron, proton itu dia beda. Nah, mungkin yang mengenal neutrino biasanya mungkin yang terjun di partikel ini ya, fisika partikel. Itu biasanya mungkin yang mengenal. Itu selain di situ ya di astronomi gitu ya, itu orang-orang tertentu juga gitu yang mempelajari tentang neutrino. Kemudian gelombang gravitasi. Nah, ini gelombang gravitasi itu memang sangat sulit sekali ya untuk dideteksi. Jadi ini biasanya ranahnya orang-orang yang mempelajari objek-objek eksotis di astronomi. Objek eksotis itu apa sih? Objek eksotis di astronomi itu kayak black hole, neutron star. Nah, itu kalau misalkan mereka ini ya bergabung gitu ya, dua neutron star bertabrakan, nah itu biasanya memunculkan gelombang gravitasi yang bisa kita deteksi. Kalau bintang normal apa itu gelombang gravitasinya terlalu lemah untuk deteksi gitu ya. Jadi ini memang untuk penelitian sinar kosmik neutrino gelombang gravitasi itu belum umum gitu ya, masih istilahnya beberapa astronom yang mendalami. Nah, jadi dari 4 kurir ini gitu, ini sebenarnya kalau ngomong lebih lengkapnya ya, namanya multi messenger astronomi gitu. Jadi kan messenger ya pembawa pesan multi banyak gitu. Jadi nggak cuma satu aspek. Tapi di sini kita mau membahas multi wavelength astronomi gitu. Jadi kita ranahnya cuma membahas yang ini gelombang elektromagnetik aja ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mungkin yang basic fisika gitu ya atau yang lainnya gitu ya, yang memang tertarik gitu untuk mendalami multi messenger astronomi itu bisa dibaca di buku ini gitu. Jadi memang ini salah satu yang dipakai juga ketika saya ini ya kuliah gitu untuk mengetahui gitu multi messenger astronomi itu apa sih gitu astrofisik ya. Ini buku ini cukup bagus gitu ya dalam menjelaskan gitu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang radiasi elektromagnetik. Apa ya sebenarnya radiasi elektromagnetik? Nah, jadi memang ini kita agak sedikit ke fisika dulu gitu ya, tapi kita nggak terlalu dalam. Terus setidaknya ini teman-teman tahu gitu gambarannya sebenarnya apa ya yang kita sebut cahaya gitu, apa ya yang kita amati di bintang gitu. Nah, jadi setiap objek di langit gitu ya, kenapa kita bisa melihat mereka? Itu karena mereka memancarkan sesuatu sehingga kita bisa lihat gitu kan. Dan kita bisa mengolah informasi dan tahu gitu apa yang terjadi di sana. Tapi kalau misalkan objek yang nggak memancarkan sesuatu gitu ya, itu kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana sulit. Gitu. Contohnya apa black hole gitu. Black hole kita cuman bisa ngamatin daerah sekitarnya gitu lingkungannya. Gitu. Kita tahu ada black hole di sana karena lingkungannya. Gitu. Kalau cuman black hole sendirian itu kita nggak bisa ngamatin, gitu nggak bisa nggak tahu. Kita nggak tahu gitu ya apa yang terjadi di sana dan ada black hole apa nggak itu nggak tahu. Karena memang dia nggak memancarkan radiasi apapun. Kecuali mungkin kalau misalkan black hole-nya bertabrakan, itu bisa kita gelombang gravitasinya ya, gitu. Tapi memang itu pengamatan yang cukup sulit, gitu ya. Nah, kalau radiasi elektromagnetik ini kurang lebih ya cahaya ya sebenarnya, yang dipancarkan oleh benda-benda langit, gitu. Nah, kalau misalkan apa ya, bentuknya apa sih sebenarnya cahaya ini, gitu ya. Nah, cahaya kan sebenarnya ada dua ya, bisa sebagai partikel, bisa sebagai gelombang. Nah, ini kakak mau mengenalnya sebagai gelombang aja dulu. Tuh. Kalau sebagai gelombang, ini contohnya kayak di gambar.
gitu ya. Jadi dia ada, ini kan gelombang transversal ya kalau kita belajar di fisika SMA gitu. Mungkin ini sambil ingat-ingat dulu ya, di SMA tuh belajar tentang fisika kait gelombang gitu ya. Gitu. Nah di sini ada namanya gelombang transversal gitu ya, yang dia tegak lurus gitu ya terhadap arah lambatannya. Nah, kalau di gelombang elektromagnetik itu memang dia terdiri dari dua, makanya namanya elektro dan magnetik gitu. Jadi ada medan listrik dan medan magnet gitu. Mereka berosilasi secara tegak lurus satu sama lain gitu ya terhadap arah perambatan gelombang. Nah, yang dimaksud lambda ini ya tadi itu. Lambda itu panjang gelombang. Oh, jadi maksudnya ini adalah dari puncak ke puncak ini atau lembah ke lembah gitu. Ini yang kita sebut sebagai panjang gelombang. Ini untuk mengkarakterisasi setiap radiasi elektromagnetik gitu ya. Nah, terus ada yang disebut spektrum elektromagnetik itu apa ya? Gitu. Nah, jadi kan tadi kita ada nih namanya radiasi elektromagnetik. Nah, ini nih ada kayak jenis-jenisnya gitu. Si radiasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi panjang gelombang dan frekuensi. Gitu. Jadi nanti tuh ada banyak jenisnya gitu. Nah, nanti kalau kita kumpulin, nah itulah kita namain sebagai spektrum elektromagnetik gitu. Jadi lebar gitu ya, ininya pengamatannya banyak jenisnya. Itu terkait radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi inilah yang sebenarnya dipancarkan oleh benda-benda langit. Gitu. Yang biasa kita sering sebut singkatnya mah cahaya. Kalau di fisika gitu, atau pas belajar astronomi itu kita biasanya nyebutnya itu sebuah radiasi yang dipancarkan. Ya, apa gelombang elektromagnetik. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh ya dari apa namanya gelombang elektromagnetik yang tadi tipe-tipenya ya, berdasarkan tadi panjang gelombang, frekuensi, ataupun energi. Tuh, nah, ini kita urutin dari energi yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Itu mulai dari di sini paling ujung gitu ya, ada radio, ada gelombang radio. Kemudian inframerah. Kemudian ini adalah sinar tampak, UV, X-ray, sinar gamma. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya. Ada beberapa yang pernah dengar gitu. Kayak misal kita dengerin radio di mobil gitu, atau misal menggunakan remote TV gitu, pakai itu kenapa ya tanpa kabel tapi bisa gitu, atau mungkin mendengarkan iklan body lotion gitu ya, ada sinar UV gitu, atau mau ronsen gitu di rumah sakit itu kan bilangnya sinar X gitu, atau mungkin sinar gamma gitu ya yang biasanya di film-film fantasi gitu. Nah, ini kan sebenarnya dekat ya dengan kita gitu. Mungkin teman-teman belum menyadari nih, oh ternyata ini nih satu kesatuan gitu, sebuah cahaya gelombang elektromagnetik gitu. Jadi cuma berbeda ini aja, frekuensi, eh, panjang gelombang dan energinya aja gitu. Nah, memang gitu ya, kita diciptakan terbatas gitu ya sama Allah. Kita cuma bisa melihat di sinar tampak, kita lihatnya di sini doang. Nah, ini yang biasa sering kita ini nyanyiin dulu waktu kecil gitu ya, Hijiki Bibiu yang pelangi gitu ya. Ini memang yang cuma bisa kita lihat itu aja. Gitu. Di luar ini kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa memanfaatkannya. Gitu. Makanya yang kalau kita bisa mendengar radio gitu ya, istilahnya antenanya di mana, itu sebenarnya manfaatkan ini gelombang radio gitu. Terus remote gitu ya, kita bisa nonton apa gitu ya, menyalakan TV pakai remote itu inframerah gitu ya. UV itu biasanya memang ini ya yang sering kita dengar-dengar di iklan gitu. Terus X-ray juga itu yang sering kita pakai gitu ya. Nah, di astronomi benda-benda langit ini memancarkan semua ini juga, mulai dari radio sampai ke sinar gamma gitu. Jadi sama ini yang kita lihat di teleskop-teleskop misal gitu ya pas agenda IAC gitu, pelatihan pakai teleskop itu sebenarnya teleskop optik gitu. Karena itu kita bisa lihat langsung objeknya pakai mata kita. Karena itu memang yang mata kita peka, di situ kita bisa lihat. Tapi kalau di panjang gelombang lain kita amatin gitu, tapi memang hasilnya nggak bisa langsung kita lihat gitu, itu harus kita proses dulu baru nanti kita bisa lihat gambarnya di komputer gitu. Nah, terus ini pengamatan di ini ya astronomi gitu, ada yang namanya istilahnya jendela astronomi. Mungkin tadi waktu kuis gitu ya, beberapa ada pertanyaan terkait ini jendela astronomi gitu, atau astronomi window gitu. Ini maksudnya apa sih? Ini kan kalau kita di rumah gitu ya ada jendela. Nah, kalau misalkan yang tembok sama jendela gitu, kita bisa melihat keluar itu melalui jendela itu kan, yang dia sebelahnya tembok itu kita nggak bisa lihat. Nah, itu begitu juga dengan ini. Jadi kita objek astronomi itu memancarkan semua tadi ya, mulai dari radio sampai ke sinar gamma. Tapi apakah semuanya bisa kita amati di bumi? Oh, ternyata enggak. Itu ada bagian-bagian tertentu, em, panjang gelombang tertentu yang memang dia nggak bisa tembus gitu melalui atmosfer kita. Jadi atmosfer kita itu memang sebagai pelindung dan apa ya, kalau di sebagai astronom gitu ya kadang penghalang juga gitu, karena jadinya nggak semua panjang gelombang bisa kita lihat gitu. Nah, kalau dari gambar ini mana ya yang bisa kita lihat sampai ke bumi gitu radiasinya dari ini ya benda-benda sana. Itu ada di sini nih, yang visible ya, yang warna-warni ini. Jadi dari gambar ini ya, ini atmospheric opacity, yang sumbu X-nya itu wavelength, lambda
gitu atau panjang gelombang gitu. Ini maksudnya apa? Membaca sumbu Y-nya gitu. Membaca sumbu Y-nya itu ketika dia garisnya di 100% ini ya, berarti dia nggak tembus sama sekali gitu. Jadi atmosfer itu kedap terhadap radiasi tersebut. Jadi kalau kita punya lapisan gitu ya, itu kayak mentok gitu, istilahnya nggak bisa lewat gitu. Maksudnya atmosferik positif. Tapi kalau yang dia garisnya sampai bawah sini, oh ini berarti dia bisa lewat, bisa tembus. Berarti atmosfer kita tuh nggak kedap terhadap radiasi tersebut. Itu sama aja kayak kedap udara, kedap suara gitu ya. Kedap suara itu kan artinya suara nggak bisa melewati ruangan tersebut ya, nggak kedengeran di sebelah. Begitu juga ini gitu atmospheric opacity itu berarti si cahayanya nggak bisa lewat gitu ya. Nah di sini di rentang sini ada siapa? Ini ada daerah radio dan infrared gitu. Maaf, ini ini visible ya gitu. Berarti ini kalau radio itu bisa ya gitu. Terus ini daerah ini maaf balik ya. Ini sinar gamma, ininya pendek panjang gelombangnya ya. Nah ini yang panjang gitu. Nah yang panjang ini berarti arahnya radio. Nah kalau radio itu sebagian besar bisa diamati di bumi. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi nanti tergantung ininya lambdanya. Ini kan untuk daerah 100 meter, 1 kilometer nih nggak bisa ya, nggak masuk. Nah, tapi kalau yang daerah-daerah nih 10 meter ke bawah sampai ini daerah-daerah ini sekitar 9 ya, 9 senti, 8 sentian lah ya. Itu bisa sini gitu teramati. Nah, nanti daerah sini ini mulai ke infrared. Infrared itu dia nanti tergantung ketinggian ya, gitu. Jadi di ketinggian yang agak tinggi, misal berapa gitu ya, itu mah ada yang masih bisa gitu diamati. Tapi nggak sampai ke permukaan gitu. Terus nanti ini sinar tampak ini bisa ke permukaan gitu ya. Nah, di sini setelah UV sampai ke sinar gamma itu nggak ada yang bisa masuk gitu. Nah, berarti gimana ya? Eh, Objek-objek gitu yang memang nggak bisa kita ini ya cahayanya gitu yang nggak bisa kita amati di bumi. Oh, berarti solusinya adalah kita menerbangkan instrumen kita ke luar angkasa gitu. Jadi makanya ada istilah kalau di teleskop ya ground based gitu ya teleskop gitu atau yang ruang angkasa gitu ya space based teleskop gitu. Jadi di sini untuk yang radio itu dia bisa di permukaan bumi gitu. Sinar tampak bisa di permukaan bumi gitu. Infrared dan X-ray itu di ketinggian tertentu masih bisa pakai pesawat gitu. Tapi memang kebanyakan di luar angkasa gitu. Jadi mulai dari istilahnya infrared, UV, sinar X, sinar gamma itu di luar angkasa semua teleskopnya gitu ya. Yang di bumi nggak ada. Kita nggak bisa ngamatin gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya di sini tadi, ini kan berbagai macam energi, frekuensi, panjang gelombang gitu kan. Terus dampaknya ke pengamatan tuh apa ya? Nah, itu nanti kita akan lihat gitu bahwa setiap lambda gitu, setiap panjang gelombang itu punya karakteristik tertentu. Sehingga kita tuh nggak bisa istilahnya menghandle satu ini aja, satu instrumen untuk semua panjang gelombang nggak bisa. Karena nggak semua panjang gelombang bisa ditreatment dengan perlakuan yang sama. Maka itu harus setiap instrumen itu menyesuaikan karakteristik dari eh, panjang gelombang yang mau kita amati. Gitu. Itu nanti kita belajar di situ. Nah ini karena tadi kita ngomongin radiasi ya, gitu. Terus tadi kan kakak udah menyinggung nih tentang bahwa objek astronomi, gitu ya, objek-objek di luar sana itu memancarkan seluruh gitu, mulai dari radio sampai ke sinar gamma, gitu kan. Nah, ini apa sih sebenarnya gitu? Kok bisa tahu gitu kita memancarkan itu semua gitu? Karena kan memang pengamatan multi wavelength tuh nggak langsung bisa dari awal ya, itu berproses. Awalnya kita memang di sinar tampak dulu, baru ke radio dan seterusnya. Nah, di sini ada nama ilmuwan Planck gitu ya. Mungkin beberapa udah ada yang familiar tentang hukum Planck gitu. Hukum Planck itu apa sih? Gitu. Hukum Planck itu adalah hukum yang menggambarkan distribusi energi dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang gitu atau frekuensi pada suhu tertentu. Nah, ternyata gitu ya setelah kita pelajari bintang gitu itu termasuk objek yang mendekati kelakuannya seperti benda hitam gitu yang kita lihat distribusi energinya itu mirip dengan distribusi energi hukum Planck gitu. Nah dari situ jadi kita tahu oh ternyata objek benda-benda langit itu memang memancarkan dari radio sampai ke sinar gamma. Tapi distribusinya gitu ya itu nggak merata, semuanya tingginya sama gitu, intensitasnya sama enggak. Tapi hanya di dalam panjang gelombang tertentu setiap objek gitu ya intensitasnya tingginya di lambda tertentu aja. Itulah yang digambarkan oleh hukum Planck. Nah, ini contoh
spektrum gitu ya, dari matahari. Spektrum itu apa sih? Spektrum itu ketika kita memetakan gitu ya di setiap lambda itu berapa ya intensitasnya gitu, berapa sih energinya di setiap lambda itu dari sebuah objek. Nah, ini kita petakan di grafik ini gitu. Jadi di sini sumbu X-nya berupa panjang gelombang, sumbu Y-nya berupa intensitasnya. Gitu. Ini contohnya punyanya matahari gitu. Kita lihat nih, ini dari UV visible infrared. Ini kelihatan ya, variasinya udah kelihatan. Ini belum rentang di seluruh panjang gelombang gitu, tapi ini udah kelihatan variasinya gitu. Nah, matahari kita memang kuatnya di sinar tampak gitu, dan ya gitu ya, karunia Allah gitu. Allah memberikan gitu bintang yang memang menyinari bumi itu dari sinar tampak gitu. Jadi kita bisa melihat gitu dengan jelas gitu gimana ya penampakan bintang kita gitu terdekat kita gitu. Karena memang mata kita didesain cuma bisa melihat di bagian visible-nya aja. Di bagian lain kita nggak bisa lihat gitu. Karena matahari itu memang terlihatnya di warnanya kuning ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman lihat gambar yang kiri ini sebenarnya galaksi kita, Milky Way. Tapi kok beda-beda ya, gitu. Nah, ini memang karena pengamatan di berbagai panjang gelombang, gitu. Mungkin kalau dari gambar ini, gitu, teman-teman udah bisa ini belum menebak, gitu, apa ya pentingnya pengamatan astronomi di berbagai panjang gelombang, gitu. Ada yang mau nebak dulu nggak di kolom chat, mangga, teman-teman yang mau mencoba menjawab. Tadi di soal juga ada ya di games tadi. Ada yang mau nyoba dulu jawab, kira-kira apa ya kepentingan kita mengamati eh, satu benda langit gitu atau satu objek, tapi di berbagai panjang gelombang gitu. Ini dari gambar ini nih, dua gambar ini. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan gitu, kira-kira apa ya ininya manfaat. Mbak, saya tunggu beberapa menit ya. Gitu. Mungkin teman-teman siapa tahu ada yang mau jawab. Boleh kalau mau open mic atau by chat boleh ya. Ayo teman-teman. Apa Pak? Oh enggak, Oh, enggak, kirain ngomong. teman-teman. Iya teman-teman, ada yang mau jawab dulu? Mencoba menjawab. Jadi juga di game ada ya Kak Di game ada kan ya pertanyaannya. pertanyaannya. So. Atau mungkin tadi yang di games menjawabnya apa? Ada yang mau ini mencoba Ya tuh by ada yang chat dari tim atau Magenta mungkin banyak mm, ini yang banyak menjawab. Ya ya, apa ya pentingnya? apa nih kira-kira? Ada yang mau open mic bisa angkat tangan juga. Mm. Karena kalau kita lihat dari gambar ini, oh ternyata hasilnya beda-beda ya. Ini contohnya di daerah radio. Ini ke bawah nih sinar gamma ya. Ini optik. Oke itu Kak. Oke, ini dari ini ya Eli Widatu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian dari Nuruli untuk mendeteksi informasi yang berbeda-beda. Oke, gitu. Alhamdulillah gitu ya, ini teman-teman udah kebayang gitu ya pengamatan multi panjang gelombang. Jadi benar gitu ya dari ini menurut Eli dan Nuruli. Jadi kalau misalnya kita ngamat di berbeda panjang gelombang, ternyata yang kita dapat tuh beda-beda. Itu artinya apa? Artinya satu objek aja, oh itu variasi, berbagai macam informasi. Jadi nggak setiap kejadian itu cukup di satu panjang gelombang, nggak gitu. Tapi memang kalau kita pengen mendapatkan informasi yang kompleks dan komprehensif gitu, kita bisa mengenal benar-benar tentang objek itu memang harus di berbagai panjang gelombang gitu. Contoh di sini kakak ada kasus, ini mungkin ada yang mau nebak gitu ya, ini yang kakak ambil gambar citra dari bintang apa? Nah ini ada yang mau nebak dulu nggak? Ini kira-kira citra bintang apa? Clue-nya mereka bintang ganda. Awalnya nggak terdeteksi dia itu bintang ganda gitu. Nah, bintang yang biasa dilihat itu terang. Nah, ini udah nebak gitu, belum beres. Yang benar Septia, Sirius gitu. Jadi ini gambar citra asli gitu ya dari instrumen X-ray. Oh ini maaf ya gitu, saya lupa mencantumkan ininya kredit image. Tapi ini dari NASA gitu. Jadi ini dipotret melalui instrumen sinar X gitu. Nah, tapi ini beda gitu ya. Yang muncul di sinar X itu bukan Sirius belajarnya. Nah, yang pertama di sini ada pengamatan di radio. Nah, radio itu sebenarnya ada dua.
pengamatannya ada yang ground base, ada yang space base, tapi emang space base nggak begitu banyak. Kebanyakan memang ground base gitu. Nah, kalau teman-teman gitu, yang biasa melihat teleskop tuh kan biasanya silinder ya, tabung gitu. Tapi kok ini beda, ini mah kayak parabola TV gitu. Makanya memang beda gitu ya. Setiap panjang gelombang itu memang instrumennya beda-beda bentukannya gitu. Karena menyesuaikan karakteristik dari panjang gelombang itu sendiri. Kalau radio itu dia lambdanya tuh panjang lebar gitu. Nanti itu berhubungan dengan resolusi citranya ya gitu. Agak susah resolusi citra di radio. Makanya dia membutuhkan ini ya, radius atau bukan diameter dari teleskopnya itu yang butuhnya yang gede-gede gitu. Makanya bentukannya begini gitu. Jadi nggak kelihatan gitu ya ininya gitu. Terus ngeliatnya di mana ini kalau radio ini bentuknya kayak parabola gini. Jadi memang nggak bisa dilihat langsung karena kan kita nggak bisa ini ya, mata kita nggak bisa lihat panjang gelombang radio. Jadi makanya dia langsung diproses di komputer. Nah, nanti oleh komputer itulah diproses sehingga kita bisa lihat gitu. Jadi kita nggak bisa noong langsung gitu ya. Di teleskopnya beda sama yang visible gitu. Nah, ini contoh suatu proyek di radio itu ada ALMA, sama Large Millimeter Array. Tapi ada proyek-proyek lain gitu ya. Contoh kayak ada VLA gitu atau VLBA gitu. Terus ada teleskop-teleskop juga yang dari ini ya, yang punyanya Jepang itu banyak. Atau bahkan yang waktu itu punyanya Cina ya, yang besar itu juga ada. Tapi sekarang udah nggak beroperasi ya, yang besar banget gitu. Terus Arecibo ya, teleskop Arecibo sekarang udah nggak beroperasi karena udah rusak juga. Gitu. Ini Alma ini yang sekarang yang termasuk apa ya, populer gitu. Kenapa? Dia di Chili ini. Kenapa? Karena Tacama ini ininya hmm, tempat teleskopnya, wilayah teleskopnya. Karena dia itu terdiri teleskop-teleskop kecil, gitu. Ini kan kecil-kecil ya. Tapi kecilnya relatif ya, gitu. Jadi bukan yang kecil banget, tapi ini untuk dibandingin ukuran manusia, manusia tetap jauh gitu ya. Ini gede asli teleskopnya. Nah, tapi dia ada banyak banget, gitu. Nah, terus teleskopnya itu dia bisa diatur, bisa digeser-geser. Jadi itu kayak ada semacam relnya gitu, geser-geser teleskop ini, gitu. Karena ini menggunakan teknologi ray. Jadi dia dibanding membuat teleskop radio yang gede banget kayak Arecibo 1, gitu, itu biayanya jauh lebih besar gitu. Dia lebih mudah gitu membuat teleskop kecil-kecil, tapi itu dia bisa kita susun gitu. Sehingga itu nanti dia akan menghasilkan baseline, baseline itu apa ya? Kayak suatu landasan gitu ya. Itu yang lebih panjang gitu. Jadi ini sama aja kayak menciptakan teleskop radio yang juga yang besar, tapi melalui teleskop kecil-kecil yang disusun sedemikian rupa dan diatur cara pengamatan seolah-olah nanti yang didapatkan itu adalah memang dari teleskop radio yang besar juga gitu. Ini kalau metodenya seperti ini dia menghemat biaya operasional dibanding yang satu tapi gede banget kayak Arecibo gitu. Nah, makanya ini teleskopnya itu dia bisa diatur-atur, bisa digeser-geser gitu. Karena nanti bisa menyesuaikan kita itu mau diameter totalnya itu jadi berapa ya gitu. Dan bisa diatur juga kita mengamati di frekuensi mana. Jadi nanti si teleskopnya itu ketika mengamati ya itu dia mengarah ke arah yang sama semua gitu. Jadi memang secara ininya ya pengolahan data itu tuh cukup rumit gitu, cukup sulit di radio ini gitu. Makanya nanti ya ada bagian-bagian orang yang di bagian ngurusin yang ini ya teknisinya, bagian nanti ngurusin data. Nanti ada bagian yang memang astronom lain gitu ya di seluruh penjuru gitu untuk membantu ngolah data-data ini. Gitu. Karena memang sifatnya ALMA itu datanya open gitu. Ada data-data yang open sehingga bisa diolah oleh berbagai macam background astronom gitu. Nah, ini contoh hasil dari proyek-proyek ALMA ya. Ini kolaborasi tentunya. Ini citra-citranya. Ini udah diolah ya, gitu. Jadi bukan citra raw yang terus langsung ditampilin, enggak. Tapi udah diolah dulu dan disesuaikan ditampilin. Gitu. Ini contoh ini sistem keplanetan di luar gitu ya. Jadi ini ada bintangnya, ini ada sistem keplanetan masih muda gitu. Dan ini contoh Quasar. Quasar itu adalah salah satu tipe aktif galaktik nuclei, inti galaksi aktif gitu. Ini quasar gitu. Jadi ada dua quasar di sini. Gitu. Ini ada jadi ini warnanya ini kalau makin kuning terang gitu ya. Ini berarti lebih intensitasnya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini juga contohnya ini saya lupa gambar apa, seingat saya galaksi juga gitu. Jadi ini contoh berbagai macam citra di radio. Jadi kalau di radio karena ini memang banyak ya diameternya besar, itu dia resolusinya bisa sampai sebagus ini gitu. Beda sama yang lainnya ya gitu. Nanti yang semakin tinggi energinya resolusinya nggak sebagus ini gitu. Nah, kenapa kok bisa resolusinya sampai bagus ini? Karena memang di radio kita bisa menerapkan teknologi interferometer atau interferometri.
Mungkin teman-teman yang pernah update gitu ya, dulu ada informasi terkait proyek teleskop EHT, Event Horizon Telescope, yang berhasil mendapatkan citra supermassive black hole dari sebuah galaksi dan galaksi kita sendiri. Jadi itu kan termasuk heboh ya gitu beritanya gitu. Karena itu pertama kalinya kita bisa menggambar memotret gitu ya shadow of black hole gitu. Nah, itu sebenarnya proyek di pengamatan radio gitu. Jadi kita membuat teleskop radio sebesar bumi. Caranya dengan metode interferometer tadi. Jadi ada teleskop di berbagai macam belahan gitu ya. Tapi kebanyakan memang di daerah utara. Itu kita sinkronkan ketika pengamatan gitu. Sehingga dia bisa tertuju di satu objek gitu dan menghasilkan resolusi yang sangat tinggi sekali gitu. Nah, itulah istilahnya kelebihan dari radio gitu ya. Kita bisa mendapatkan resolusi sekecil itu gitu dan bisa mendapatkan gambar detail banget gitu. Loh, ini galaksi lain ya yang cukup jauh dan ini pusatnya aja gitu. Jadi ini cukup resolusinya sangat bagus sekali. Gitu. Dan ALMA ini salah satu teleskop yang join di proyek EHT itu gitu ya. Nah, di sini science goals-nya atau tujuan saintisnya ya dari ALMA itu ada banyak gitu sebenarnya. Tapi kalau kurang lebih kita petakan, ALMA itu tujuannya ingin melihat gitu ya, sebenarnya pembentukan bintang itu seperti apa kok detailnya. Nah, yang belum kita banyak tahu itu sebenarnya di pembentukan bintang-bintang bermassa besar gitu. Nah, melalui istilah proyek-proyek ALMA ini kita pengen tahu pembentukan bintang-bintang bermassa besar itu lebih detail gitu. Terus molekular cloud itu berarti awan-awan molekuler yang kita pengen tahu gitu terkait yang terjadi di awan-awan molekuler gitu. Kemudian early universe berarti ini hubungannya sebenarnya mengamati galaksi-galaksi gitu. Mau galaksi aktif apa ini sangat penting gitu. Ini untuk didapatkan. Jadi di radio gitu ini kita bisa ngamatin semua ini gitu pembentukan bintang gitu ya lebar gitu. Istilah pembentukan bintang di sini yang masih muda gitu ya. Terus awan molekuler gitu. Awan molekul kemudian bahkan ke tahap tingkat galaksi-galaksi gitu. Jadi cukup lebar ini yang bisa diamati. Nah, ini contoh teleskop radio yang berada di luar angkasa itu ada radio Astron namanya. Nah, selanjutnya kita ke inframerah. Nah, ini kakak up yang ini ya apa namanya yang lagi fenomenal gitu ya, yang baru diluncurkan. Ini ada James Webb Telescope gitu. Ini memang benar-benar dinantikan. Kenapa? Karena tuh kita jarang di astronomi gitu ya, jarang banget meluncurkan teleskop inframerah gitu. Karena memang sulit di inframerah. Sulitnya apa? Mungkin kalau teman-teman yang pernah ini ya di bidang elektronika gitu ya ataupun di fisika gitu setiap barang elektronik tuh dia memancarkan ini juga ya ada panas di situ. Nah, panas dari barang-barang elektronika itu biasanya di inframerah dipancarinnya. Nah, itu bisa mengganggu pengamatan astronomi. Jadi misal kita ngeluncurin teleskop inframerah. Nah, si teleskopnya itu sendiri dia memancarkan radiasi inframerah ketika dia panas. Nah, sedangkan eh, istilahnya objek-objek di luar sana gitu ya yang pengamat yang istilah meradiasikan inframerah itu tuh nggak sebesar itu gitu radiasinya. Jadi bisa bias gitu pengamatannya jadi bisa terganggu gitu malah jadi banyak noise malah nanti yang bisa teramati dibanding dari objek-objek astronominya gitu. Jadi makanya jarang gitu kita meluncurkan teleskop inframerah karena dia butuh cooling system gitu. Cooling system itu apa? Pendinginan. Jadi apa ya, sedemikian rupa si teleskopnya itu dia bisa ada sistem pendinginannya. Jadi jangan sampai di panas gitu, jangan sampai di temperatur berapa gitu. Nah, biasanya sih itu waktu diluncurin cooling systemnya itu rusak atau apa. Waktu itu saya lupa dulu apa ya. Ada teleskop waktu itu memang untuk inframerah gitu. Pas udah diluncurin udah sampai atas cooling systemnya malah rusak gitu. Padahal dulu termasuk mutakhir ya teknologinya, akhirnya nggak jadi dipakai gitu. Nah, terakhir tuh ya Spitzer itu. Nah, barulah karena kita tuh butuh di inframerah gitu. Karena kita butuh informasi ini tentang early universe itu yang masih kita minim informasinya. Makanya dibuatlah proyek besar ini gitu, James Webb Telescope. Nah, waktu itu sempat terkendala karena COVID ya, gitu. Alhamdulillahnya berhasil diluncurkan dan memang benar-benar ini powerful sekali teleskopnya. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar resolusinya tuh tinggi banget dan bagus gitu. Dan ya ini banyak informasi yang bakal kita dapat dari James Webb Telescope ini. Gitu. Jadi ini kayak sarang lebah ya sebenarnya. Jadi kurang lebih ini memang di inframerah gitu. Jadi mungkin teman-teman waktu ngelihat berita, mungkin ngehnya ini di optik gitu. Enggak, sebenarnya dia di inframerah gitu ya. Jadi ini contoh ini ya bagian ininya
detail-detail ini nanti bisa teman lihat lagi gitu ya di websitenya. Oh ya, ini karena tadi ini ya belum saya cantumin kredit, ini semua kreditnya itu dari masing-masing webnya ya gitu. Jadi tadi dari Alma, ini dari James Webb Telescope gitu ini websitenya. Nah ini contoh gambar-gambar yang didapat, ini kelihatan sekali ya. Ini benar-benar, ini bukan artis picture ya gitu. Artis picture tuh maksudnya gambar buatan, bukan, tapi ini memang real yang didapat oleh James Webb Telescope, dan ini memang sebagus itu gitu. Jadi ini contoh ada galaksi yang memang saling ini ya, bertumpuk gitu, galaksi spiral. Ini kakak gak lupa, kalau nggak salah ini galaksi bukan ya? Ini kayak bukan galaksi deh. Saya lupa tadi itu apa ini. Ini galaksi gitu ya. Nah ini juga sama, ini berbagai macam galaksi, tapi memang dia lebih lebar ya ininya, field of view-nya, OV-nya, medan pandangan dibanding yang ini, dia lebih detail gitu. Nah, ini contoh gitu, bukan contoh, ini tujuan ilmiah dari JWST itu ada mengamati galaksi pertama gitu ya, first galaksi. Kemudian ini memang gunanya untuk studi evolusi galaksi, karena memang kita belum banyak tahu terkait pembentukan galaksi awal itu seperti apa, pembentukan bintang dan planet gitu ya. Dan tentunya memang di radio kita memang mempelajari juga gitu, tentang pembentukan planet bintang gitu. Tapi itu di ranah radio. Kita nanti informasinya akan berbeda ketika kita ngamat di inframerah gitu. Jadi itu untuk biar lebih kompleks gitu, biar lebih komprehensif yang kita dapat. Kemudian karakterisasi atmosfer eksoplanet. Kan kemudian juga yang kita butuhin tuh tentang tata surya kita ya, itu juga kan kita belum banyak yang tahu. Gitu. Jadi lebih ke ini ya, bukan evolusi ini ya, lebih ke sejarah ya, asal usul gitu. Teori pembentukan gitu. Itu kita kan masih belum clear ya, secara pengamatan belum dapat buktinya. Nah, itu melalui James Webb Telescope ini harapannya bisa terpecahkan. Nah, kemudian ada yang ini ya, yang tiga ini saya gabung. Jadi UV, optik, dan sinar X. Ini karena mengikuti salah satu contoh teleskop yang saya ambil ya. Tapi ada juga ya sinar X yang memang sendirian sinar X aja. Itu contohnya Chandra X-ray itu teleskop X-ray juga. Nah UV itu biasanya tuh jarang dibuat teleskopnya, dia yang paling apa ya, jarang gitu lah, beda sama yang lainnya. Kenapa? Karena UV itu mirip-mirip ke optik, jadi kadang suka digabung antara UV optik, suka digabung gitu. Jadi di astronomi itu sering meluncurkan satu teleskop, tapi dia nggak cuma ngamat di satu panjang gelombang, tapi jadi bisa ada tiga instrumen di situ. Contohnya kayak Swift ini, dia ada tiga, ada ini sebenarnya ada satu lagi gitu. Jadi tiga instrumen gitu. Satu instrumen itu dia di UV dan optik, namanya UVOT ini ya, bisa teman-teman lihat gitu ya. Terus nanti di di sinar X sendiri ini ada namanya SARTI gitu. Ini khusus untuk di X-ray. Nah, kemudian ada ini BAT. BAT itu dia gamma ray tuh. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ini ya, ini kan ada tiga panjang gelombang ya. Jadi memang Swift itu awalnya peruntukannya untuk memecahkan gitu gamma ray burst. Gamma ray burst itu suatu fenomena yang kita benar-benar minim mencari informasinya. Kita cuma tahu tiba-tiba tuh ada suatu ledakan di sinar gamma, tapi kita nggak tahu itu objeknya apa. Jadi cuma tahu di situ ada lonjakan sinar gamma aja di suatu wilayah itu, tapi kita belum tahu itu sebenarnya siapa yang objek yang menghasilkan. Makanya awalnya Swift ini untuk mendeteksi itu. Jadi gini, ketika Swift bat-nya itu mendeteksi, oh ini ada JRB gitu, gamma ray burst. Nanti dia langsung si XRT dan UVOT-nya langsung bergerak otomatis ke arah itu tadi, ke arah yang ditunjuk oleh bat gitu. Sehingga dari gamma ray kita dapat dan dari X-ray kita dapat, dari UV kita dapat satu objek itu tadi gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran menyeluruh ini si gamma ray burst ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi di sinar X kita tahu nanti informasinya apa, UFO apa gitu. Tapi ternyata memang sulit karena gamma ray burst-nya tuh apa ya, cukup cepat kejadiannya gitu. Jadi kadang masih belum inilah gitu informasinya. Karena memang butuh keakuratan ini juga ya pergerakan si teleskopnya gitu. Karena kan masing-masing itu bergerak sendiri ya gitu. Jadi nanti pas ada tiba-tiba ada apa peringatan gitu, oh ada GRB. Nah mungkin bisa jadi artinya tuh lagi ke mana. Gitu. Jadi ada butuh waktu tuh buat istilahnya ke arah situ. Makanya di sini gitu ya, awal mula pembuatan Swift itu scientific goals-nya itu ini gitu ya, origin asal usul dari gamma ray burst itu apa sebenarnya gitu, mengklasifikasikan gamma ray burst gitu. Kemudian evolusi dari gamma ray burst itu gitu, dan kemudian gimana interaksinya di lingkungan gitu. Kemudian dari gamma ray burst ini untuk mempelajari tentang early universe
gitu ya. Karena kan kita masih butuh minim kita informasi tentang ini objek-objek di sinar gamma itu. Makanya memang sebenarnya ini khususnya itu sinar gamma, tapi nggak sesuai tujuannya jadinya gitu. Jadi orang-orang lebih banyak menggunakan lebih di XRT-nya dan UV-nya sebenarnya gitu dibanding hasil dari batnya gitu. Kemudian ini juga apa ya? First sensitive hard X-ray survey of the sky. Hard X-ray itu maksudnya ini sinar X tapi panjang gelombangnya yang tinggi yang hampir ke sinar gamma itu hard X-ray maksudnya. Gitu. Nah, di sini yang menarik gitu ya tentang X-ray mau kakak tampilin bentuk teleskopnya. Ini sinar X saja ya. Jadi beda dengan optik. Optik kan satu lapis aja, maksudnya bukan satu lapis ya, misalnya di dalam tabung, terus ada cermin, udah gitu ya, ada beberapa cermin. Tapi nggak berlapis-lapis cerminnya. Dengan konfigurasi tertentu, tergantung tipenya ya kalau di optik. Tapi bisa cermin, bisa lensa. Nah, kalau di X-ray, karena X-ray itu kan energinya lebih tinggi ya dibanding optik. Jadi sulit memfokuskannya. Jadi cara memfokuskannya nggak bisa kayak gitu. Nah, cara memfokuskan sinar X itu ternyata kita harus menggunakan cermin berlapis dan dia bentuknya parabolik. Nah, ini yang berlapis-lapis ini dan dia bentuknya parabolik kayak gini ini sebenarnya adalah cermin gitu. Nah, jadi dia berlayer-layer gitu sehingga biar apa? Karena ini dia si sinar X-nya itu memang dibuat apa ya sudut pantulnya itu sekecil mungkin. Nah, jadi kayak hampir sejajar gitu. Nah, cuman kan kalau cuma satu lapis doang, itu jadi sinar X-nya nanti cuma sedikit yang bisa difokusin. Makanya dibuat berlapis-lapis biar semakin banyak sinar X yang bisa difokusin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan arahnya kayak di teleskop optik gitu ya, misal ini cermin, ini sinar gitu ya, gitu. Nah, itu nanti dia nggak bisa difokusin, nggak bisa dipantulin. Tuh, maksudnya nanti dia entah malah jadi kemana-mana gitu ya, nggak bisa difokusin satu titik. Nah, makanya ini dia harus butuh ini namanya nested mirror gitu ya, atau grazing telescope gitu namanya gitu ya. Ini dia berlapis-lapis gitu. Ini lapisannya tuh nggak cuma satu dua tiga ya. Seingat saya itu entah sweep entah apa Nustar ya. Ada juga Nustar tuh X-ray. Itu dia bisa sampai puluhan lapisan. Makanya biayanya cukup mahal gitu. Jadi itu benar-benar ininya gitu cerminnya gitu yang berlapis-lapis gitu. Dan itu gimana ya caranya sampai dibuat kayak gini kan melengkung kan lumayan gitu ya. Gitu. Jadi makanya memang butuh waktu ya ketika kita meluncurkan suatu instrumen gitu. Nah, kemudian ini contoh citranya. Eh, nah, ini contoh citra di X-ray gitu. Ini GRB ya gamma ray burst gitu. Dan ini lingkungan sekitarnya gitu. Ini ngambilnya yang di X-ray-nya ya, bukan di gamma ray. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada sinar gamma. Nah, ini yang saya pakai juga waktu di S1 gitu. Ini ada teleskop Fermi. Nah, teleskop Fermi juga sama. Dia satu teleskop tapi ada dua instrumen. Itu jadi sama-sama sinar gamma, tapi sinar gammanya itu beda ininya, energinya gitu. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Jadi sinar Fermi juga sebenarnya sama ya. Dia ingin memecahkan gamma ray burst gitu. Tapi dia lebih lebih lebar ini centrifugals dibanding Swift tadi gitu. Nah, kalau tadi di X-ray itu kita pengamatannya menggunakan nested mirror yang berlapis-lapis. Kalau di sinar gamma, ini gimana bentuknya gitu. Nah, malah kalau di sinar gamma kita belum bisa memfokuskan sinar gamma. Jadi sifatnya kayak ini nampung air hujan gitu. Jadi kayak sinar gamma gitu ya, turun gitu ya. Kita nggak bisa memfokuskan, ya udah kita tampung aja gitu. Jadi makanya resolusi citra dari sinar gamma itu nggak sebagus radio gitu. X-ray juga sama, dia nggak sebagus sampai radio karena tadi dia untuk memfokuskannya aja sulit, butuh berlapis-lapis cermin. Nah sinar gamma karena energinya lebih tinggi, itu lebih sulit lagi buat difokusin. Makanya kita masih belum bisa memfokuskan. Jadi sifatnya tuh kayak nampung aja gitu. Jadi dia bentuknya kayak apa ya? Men-track gitu ya sinar gamma yang masuk gitu. Terus nanti diukur energinya, udah gitu aja. Tapi nggak difokusin. Gitu. Nah, di sini ini bentuknya makanya kayak gini ya, gitu. Jadi teman-teman udah bisa melihat nih, gitu. Mulai dari sinar gamma, gitu ya. Tadi X-ray, UV, infrared, gitu. Terus radio, ternyata nggak semua bentuknya harus tabung, gitu. Nggak semuanya cerminnya ada di dalam, gitu kelihatan, gitu ya. Ternyata berbagai macam bentuk, gitu. Instrumen di astronomi itu aslinya, gitu. Karena memang menyesuaikan karakteristik dari panjang gelombang yang mau kita amati. Gitu. Sinar gamma malah kita belum bisa fokus. Nah, ini contoh ininya ya, tujuan dari Fermi Teleskop itu memang dia arahnya tetap ke alam semesta juga ya, gitu. Mau melihat bagaimana ya eh,
alam semesta dilihat dari sinar gamma. Karena sejauh ini gitu ya, dari awal awal tuh ada namanya, hmm, saya lupa namanya apa. Ada yang awal-awal sinar gamma, tapi itu memang belum powerful. Jadi Fermi ini termasuknya kayak mirip-mirip JWST, di sangat-sangat dinantikan untuk di daerah sinar gamma. Karena itu dia ini teknologi udah termasuk bagus gitu dibanding yang pendahulunya. Makanya tujuannya juga tuh cukup ini ya besar gitu. Mulai dari dark matter, mulai dari AGN gitu ya, terus black hole ataupun supermassive black hole, kemudian gamma ray burst itu harapannya bisa semuanya tuh terpecahkan. Informasi-informasi yang belum pernah kita dapat di sinar gamma. Kemudian pulsar gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh gambar dari sinar gamma gitu. Memang resolusinya nggak begitu bagus ya. Ini udah hasil grafik yang udah diolah sedemikian rupa bentuknya gini. Ini galaksi, inti galaksi aktif. Kalau ini pulsar gitu. Ini pulsarnya nggak cuma satu gitu. Jadi beda ya. Kalau di radio tadi tuh kelihatan bagus gitu. Kalau di gamma ray kayak gini dapetnya. Gitu di X-ray juga nggak begitu bagus gitu. Gitu. Tapi memang kalau di X-ray dan gamma ray kita fokusnya lebih ke eh, data ya gitu. Jadi angka yang kita lihat grafik. Kalau gambar kita nggak terlalu ini. Tapi kalau di radio memang gambar itu penting. Dia bisa dipakai gitu. Tapi kalau di X-ray sinar gamma kita nggak terlalu dipakai karena ya tadi ya, resolusinya belum terlalu bagus. Jadi memang sebenarnya lebih ke angka-angka gitu. Mungkin teman-teman gitu ya mikirnya astronomi itu berhubungan dengan cita-cita yang bagus apa gitu ya, selalu melihat yang bagus. Enggak, aslinya mah asli coba kita berhubungan dengan banyak data angka-angka gitu, apalagi yang daerah-daerah energi tinggi gitu. Itu kebanyakan ya lebih ke arah sana gitu, yang diolah tuh angka dan membentuk grafik gitu. Jadi citra itu biasanya oh ya udah cuma dilihat aja oke gini citranya gitu, tapi nanti kurang lebih data-datanya yang dilihat gitu ya. Nah, ini terakhir gitu ya, ini kakak mau ngambil istilahnya urgensi tentang multi wavelength ini ya, pengamatan multi panjang gelombang, tapi dari sisi aspek yang pernah kakak pelajari gitu tentang aktif galaktik nuklei. Aktif galaktik nuklei itu apa sih, atau IGN? Jadi kan di galaksi pusatnya itu kita udah yakin ada supermassive black hole. Nah, ternyata ada galaksi-galaksi yang supermassive black hole itu aktif, makan sama ada yang enggak. Kalau galaksi kita itu hanya sedikit aktivitasnya. Tapi di luaran sana itu ada galaksi-galaksi yang aktif banget di pusatnya, bahkan sampai pusatnya itu jauh lebih terang dibanding keseluruhan galaksi. Kalau kita lihat secara umum galaksi itu biasanya di pusat itu nggak begitu terang ya, tapi nanti keluar gitu daerah piringan tuh baru agak terang, baru lebih terang gitu. Nah, tapi kalau galaktik blue kayak kebalikan. Nah, dari situ kita tuh pengen memodelkan sebenarnya di pusat galaksinya itu gimana ya bentukannya. Nah, ini namanya unified model gitu. Ini suatu model, ini model ya, kita belum lihat langsung seperti ini. Masih teori gitu. Bentuk dari pusat galaksi gitu. Nah, jadi di sini yang aktif ya, di sini ada SMBH-nya, supermassive black hole, kemudian di sini ada piringan akresi, ada torus, ada jet gitu ya, terus nanti ada berbagai macam yang lainnya. Nah, dari aspek ini sangat-sangat sekali dibutuhkan multi wavelength, pengamatan multi wavelength. Kenapa? Karena contoh dari piringan akresi itu kita bisa ngamatin kalau misalkan itu di daerah UV gitu atau sinar X gitu. Sedangkan di daerah jet ini di radio atau sinar gamma bisa. Torus ini dia di infrared. Torus itu isinya debu. Makanya dia bagusnya di infrared gitu. Terus yang lainnya itu nanti tergantung gitu ya. Ada yang bisa di optik juga. Tapi biasanya di optik nggak terlalu kuat sih kalau untuk kajian. Jadi kuatnya rata-rata di radio, X-ray dan eh, gamma ray gitu. Sama UV gitu. Gitu. Jadi makanya ini satu istilahnya satu objek tapi benar-benar membutuhkan multi wavelength. Bahkan multi wavelengthnya tuh di luar yang bisa kita lihat gitu ya. Gitu. Nah, paling segitu aja sih dari kakak penjelasannya gitu. Dan ini sifatnya sharing gitu. Mangga kalau teman-teman ada yang mau bertanya dulu, mungkin ada beberapa istilah yang cukup kompleks atau mungkin yang belum kakak jelasin, boleh ditanyain ya. Terus saya kembalikan Oke, lagi ke terima Latifah. Oke, udah ya. Oke, oke. Terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Ini banyak sekali ilmu yang bisa kita serap ya teman-teman. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin ini ada yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand atau nanti bisa ini ya langsung bertanya ke narasumber dengan di kolom chat atau mungkin langsung open mic dan open cam untuk langsung menanya nih. Ini mumpung ada ahlinya ya, ada ahlinya di bidang astronomi di multi wavelength.
astronomi, monggo teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Oke, ini ada Ibrahim Rishad. Ibrahim Rishad ya? Oke. Mau open mic? Ya, izin Kak, Silakan. boleh. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kak, selamat kesempatannya dan waktunya. Suaranya kurang jelas. Oh ya, ini pakai HP sih. Sekarang sudah jelas atau gimana? Oke, sudah. Sudah. Iya, izin tanya Kak, ini soal itu, Kak. Apa mau tanya, kalau misal secara astronomi itu sebenarnya apakah kayak Baitul Makmur itu ada ya? Sebenarnya kan kalau misal dilihat dari kayak bumi memutari matahari, matahari memutari apa galaksi, terus habis itu ada satu bangunan yang itu selalu sejajar dengan Ka'bah. Nah itu secara astronomi sendiri itu gimana ya Kak ya? Apakah ada kemungkinan begitu? Cukup, terima kasih. Atau gimana itu penjelasannya? Makasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya itu memang di luar ini ya. Jadi, kalau jujur mungkin saya belum ini ya, belum ada kapasitas menjawab pertanyaan tadi, gitu. Terkait tadi Baitul Makmur itu ya. Ini sih, kalau saya mencoba jawab juga takutnya nanti belum apa ya, eh, data tidak tepat. Gitu. Mungkin saya cari tahu dulu ya, gitu terkait itu. Tapi kalau memang penelitian itu, karena basicnya memang astronomi memang apa ya, banyak kan memang penelitiannya lebih ke arah sains banget gitu, yang ke arah istilahnya berhubungan dengan apa ya, pengetahuan kita gitu di Islam itu belum banyak gitu, tapi udah mulai sih bermunculan gitu, dan memang kebetulan saya belum banyak akses gitu ya soal itu. Nah, nanti tapi terima kasih gitu ya atas pertanyaan, jadi pikirannya gitu untuk mengakses informasi tersebut gitu. Siapa tahu udah ada penelitian. Mungkin mohon maaf ya belum bisa menjawab pertanyaan Richard ya tadi. Luar biasa ya pertanyaannya. Mohon maaf sekali ya Ibrahim Rizat, mungkin nanti akan ada sesi lain mungkin ya untuk bisa membahas itu lebih lanjut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang, mohon maaf ya sebelumnya. Ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand, nanti bisa open mic dan bertanya langsung ke narasumber hari ini. Ada. Lagi yang mau bertanya? Oke, ini ada yang bertanya ya Kak, tentang dari Argi, staf kemitraan Jabar, tertarik mengenai neutrino. Hasil pengamatan berdasarkan neutrino itu gimana ya Kak? Atau mungkin perkembangannya kali ya sampai saat ini. Untuk misalnya, nah, jadi triliun itu ya vertikal juga. Jadi kayak cosmic ray sama neutron. Cosmic ray kan namanya partikel energi tinggi. Jadi pendeteksiannya juga beda sih, dengan kalau ini kan yang tadi kita bahas tuh cahaya gitu. Emang kita mendeteksinya menggunakan cermin ataupun lensa. Tapi kalau neutrino gitu, cosmic ray itu beda sendiri. Ada contoh, kalau neutrino sendiri, sebenarnya saya belum banyak ini ya, membaca bagaimana bentuk penelitiannya gitu. Tapi kalau dari hasilnya, hasil pengamatannya, pasti akan berbeda ketika kita di arah, kalau ngomongin optik, optik kan kelihatan ya ada gambarnya. Nah kalau ini mah partikel, jadi lebih kayak kemungkinan mah, energinya berapa, jumlah partikelnya berapa gitu. Jadi nanti lebih ke data situ yang dilihat gitu, dan asalnya nanti dari mana gitu. Jadi bukan berbentuk yang kayak ada gambar gitu, atau citra. Karena kalau yang apa gelombang elektromagnetik itu memang ada suatu daerah kan ya yang meradiasikan itu sehingga kita bisa memetakan gitu. Tapi kalau partikel itu lebih kayak apa ya? Kita memang mendeteksi partikelnya gitu, energinya berapa dan berapa gitu yang kita deteksi jumlahnya. Dan pengamatan neutrino ini masih jarang banget karena nggak nggak apa ya, dibanding cosmic ray gitu, neutrino lebih susah lagi dideteksi
gitu. Bahkan kita tahu ada neutrino itu kejadiannya eh, di matahari. Kita memang neutrino itu penting, tapi memang kita masih banyak yang perlu kita pelajari gitu. Tapi memang sulit mendeteksinya. Nah, pentingnya gimana? Kita bisa yakin di pusat bintang ada reaksi fusi. Fusi itu karena apa? Kita kan nggak ngelihat, kita nggak bisa ngelihat menembus itu. Di pengamatan gelombang elektromagnetik, kita cuma bisa lihat permukaannya aja di fotosfer. Tapi ke dalamnya kita nggak bisa lihat. Nah, memang bukti adanya reaksi fusi itu sebenarnya neutrino itu, gitu. Jadi neutrino itu yang istilahnya kan dari teori dulu nih. Nah, dari hasil teori, kalau memang benar terjadi reaksi fusi itu harusnya ada suatu partikel yang karakteristiknya tuh gini 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 terdeteksi. Gitu itu untuk membuktikan reaksi fusi. Itu ternyata dari pengamatan kita berhasil mendeteksi partikel yang memang karakteristiknya mirip kayak teori yang udah dibuat gitu. Makanya itu kita sebut neutrino lah gitu. Karena neutrino itu terdeteksi, kita yakin ada reaksi fusi. Itu contohnya. Tapi kalau dari bentuk ininya ya, hasil pengamatannya itu ya enggak ini ya, jangan bayangin kayak kita di sinar tampak gitu, pasti akan berbeda. Pasti ya lebih banyak datanya itu ini angka gitu. Dan masih sulit ya pengamatannya mah kalau ini. Itu. Kalau dari Argi gimana? Apakah ada tanggapan atau cukup? Oke. Terus sama-sama Oke, yang pengolahan selanjutnya, ya betul. pengolahan data dari Pengolahan hasil data. pengamatan berupa angka itu biasanya untuk dilihat polanya atau bagaimana ya Kak ya. Nah, ini tergantung dari tujuannya ya. Jadi kalau kurang lebih data-data pengamatan di astronomi itu kita buat jadi 3 bentuk. Pertama memang tadi yang citra ya, gitu. Citra itu kan sebenarnya dari data-data ini gitu kita plot di gambar gitu ya, posisinya gimana gitu ya, terus intensitasnya berapa. Nah, kemudian eh, itu berupa citra nanti jadinya. Terus yang kedua itu ada namanya kurva cahaya. Kurva cahaya itu apa? Jadi kita sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya intensitas gitu. Jadi kita ngamatin sebuah objek dalam waktu tertentu, kita lihat perubahan intensitasnya gitu. Cahaya yang kita deteksi berubah-ubah nggak sih? Gitu itu kurva cahaya. Nah, kemudian yang ketiga ada spektrum. Spektrum itu yang tadi contoh yang kakak tunjukin. Jadi sumbu X-nya ada lambda, panjang gelombang ya. Kemudian sumbu Y-nya itu intensitasnya. Jadi kita pengen lihat gitu distribusi energinya di setiap panjang gelombang itu mana ya yang paling kuat gitu. Nah, nanti dari 3 grafik itu kita bisa mengambil sebuah informasi gitu reaksi fisis yang terjadi di benda itu. Itu tiga ini ya grafik dasar gitu. Tapi di luar itu nanti ada lagi pengembangannya gitu. Jadi biasanya ya gitu. Jadi dari informasi itu kita cocokkan dengan teori yang udah ada gitu. Jadi memang kita butuh dua. Jadi teori itu membantu kita menerjemahkan atau menginterpretasi eh, hasil grafik dari pengamatan yang kita dapat gitu. Nanti dari pengamatan itu sebenarnya juga mengonfirmasi teori yang udah kita buat. Gitu. Jadi dua arah sih gitu. Nah, mungkin sesekali bisa gitu ya menampilkan data-data astronomi seperti apa sebenarnya gitu. Intinya Pak, kalau udah terjun di astronomi itu nggak indah-indah. Semuanya berupa angka dan hitam putih. Hmm. Kak, aku masih pemula banget selain buku tadi apa ya? Oh, kalau buku yang tadi itu sebenarnya udah advance ya. Jadi tingkat lanjut gitu. Kalau yang masih pemula bisa malah ini buku Olim. Buku Olim kan kalau itu bahasa Indonesia ya jadi enak gitu bacanya. Itu sebenarnya gratis ada buku ini Hans Gunawan revisi biasanya namanya. Mungkin nyarinya apa ya biasanya itu dulu. Ini oh diktat diktat Olimpiade Astronomi Hans Gunawan. Coba cari di Google itu. Itu ada gratis memang dia sebar. Udah dibuat lama gitu. Tapi itu memang untuk Olim tapi untuk umum juga bisa gitu. Karena memang bahasanya masih apa ya istilahnya enak gitu buat dipahami gitu. Nah, nanti kalau udah baca itu kan setidaknya untuk pengenalan ya baru bisa ke buku bahasa Inggris. Contohnya ada Scum Outline itu bisa gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, saya lupa nama ininya tuh. eh Judulnya lupa ada buku bahasa Inggris yang biasa dipakai yang tapi rata-rata kalau yang bahasa Inggris tuh agak lumayan ya padahal teknikalnya tuh agak ini ini saya lupa ada satu lagi sih bukunya tapi saya lupa judulnya yang mudah juga itu tadi sih Storm Outline itu dia termasuk mudah
Ya, tapi kalau sebelum ke sana bisa ya Mas Indonesia dulu yang harus Gunawan tuh menurut saya oke sih. Gitu. Sama mungkin ini ya. Kalau buku kan lebih terstruktur. Tapi kalau pengen baca, tapi kalau ini mah biasanya jadinya pembahasannya random ya, acak. Website Langit Selatan itu menurut saya cukup baik menjelaskannya gitu. Cuman memang itu jadinya random gitu, nggak ini. Tapi kan mungkin kita bisa melihat dari kategorinya ya. Oh ini bagian tata surya, oh ini bagian bintang gitu gitu. Tapi kalau dari penjelasannya mah oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Kak. Hmm. Kalau mau belajar astronomi dari mana mulainya? Mau di website astronomi, itu salah satu matkul atau salah satu materi awal tentang matkul astronomi. Nah, mungkin tergantung keperluan. Kalau misalkan ranahnya untuk olim gitu ya, dulu WSN apa gitu ya, memang itu kan benar-benar mau menekuni secara hitung-hitungannya ya gitu. Itu dimulai dari satuan pas saya dulu biasanya. Itu satuan astronomi penting. Karena kalau untuk arah olim kan satuan ini ya beda dengan yang fisika gitu. Fisika mah karena objeknya kecil-kecil gitu-gitu. Tapi kalau udah ngomongin di astronomi itu besar-besar, bahkan kadang kaget kok angkanya gede banget ya. Makanya aku biasanya di satuan gitu. Tapi kalau misalkan memang untuk ini aja hobi gitu. Multi wavelength astronomi ini untuk gambaran ini aja sih secara umumnya. Oh ternyata pengamatan astronomi ini kayak gini. Objek yang dipelajari itu ternyata berbagai macam. Nah nanti setelah itu ini bukan mata kuliah sih sebenarnya. Salah satu bagian aja yang dipelajari di mata kuliah gitu. Kalau dulu saya belajarnya di S2 malahan satu juga ada, tapi nggak terlalu mendalam. Di S2 itu di perkembangan astronomi. Jadi di awal kita belajar tentang multi wavelength dan multi messenger astronomi gitu. Nah, kalau misalkan udah kegambar nih keseluruhannya, oh ternyata pengamatan astronomi ini kayak gini ya, objeknya tuh berbagai macam. Baru deh mungkin bisa ke satu topik yang lebih kecil lagi. Nah, bisa dimulai dari misalnya dari bintang kita dulu matahari, terus keseluruhan tata surya gitu. Terus nanti baru bisa belajar tentang bintang. Setelah itu galaksi. Terus baru bisa ke bintang juga sebenarnya banyak ya bagian-bagiannya. Ada bintang yang eksotis-eksotis gitu ya. Contoh yang udah bintang mati gitu ya, itu kan eksotis ya. Neutron star, black hole gitu. Terus apa white dwarf gitu ya. Tapi putih itu kan objek-objek eksotis ya. Nah itu walaupun bintang tapi pembahasannya beda lagi gitu. Itu lebih susah. Terus bisa juga apa namanya setelah itu ekstra galaksi gitu. Terus nanti bisa juga ke bintang-bintang yang unik tadi. Kalau ekstra galaksi memang lebih sulit ya tingkatannya. Terus baru bisa yang paling terakhir itu adalah keseluruhan alam semesta itu sendiri dipelajari ini. Gitu. Itu ya kalau saran dari saya. Tuh. Cukup ya berarti. Oke, baik. Sayang sekali, mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab dan belum bisa kami jawab di kelas hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan dan kelas astronomi hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Putri untuk kelas astronomi hari ini. Mungkin Kak bisa sedikit. Belum disiapin. Nggak Nah, apa-apa. intinya kalau dari antusiasme teman-teman dan pertanyaan teman-teman ya semangat untuk belajar astronomi dikit-dikit. Tapi menarik astronomi maupun bintang. Oke, berarti memang lebih masih banyak ya pengetahuan-pengetahuan tentang astronomi yang belum kita bahas. Mungkin insya Allah kalau misalnya teman-teman tertarik nanti ke depannya akan ada kelas astronomi kedua gitu lanjutan. Nah nanti bisa teman-teman isi juga di link survei yang sudah tersedia untuk masukan dan juga mungkin ketertarikan teman-teman untuk kelas astronomi selanjutnya. Sebelum saya tutup, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Putri untuk hari ini. Materinya yang sangat luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus pusat, wilayah, dan cabang yang telah hadir dan setia ya menyaksikan kelas astronomi kita dari awal hingga selesai. Saya ingin mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang belum dijawab dan juga kembali saya ingatkan ya sudah ada link tautan survei di mana di kolom chat saya mohon untuk kesediaannya teman-teman untuk mengisi dan juga sehingga bisa jadi masukan untuk kami ke depannya. Oke, mungkin dari saya saya pikir dari saya cukup.
Saya tutup webinar kali ini, kelas astronomi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di akhir ada foto bersama ya? Atau gimana? Bentar teman-teman. Ada foto bersama dulu sebentar. Mungkin ada yang bisa open kamera. Kita bisa foto bersama dulu sebelum menutup acara hari ini. Ayo teman-teman, kita tunggu 1 menit untuk foto bersama. Saya tunggu sampai 20.30. Ayo, yuk. Oke. 20, 30, 1 menit lagi. Mohon. Udah? Nggak ada yang mau buka kamera lagi? Open cam lagi? Udah ya? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gaya lain. 1, 2, 3. Oke. IAC. Gayanya IAC. Duluan. Pakai tangan kanan. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup kembali dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa isi link ya, link survei yang sudah diberikan.